Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami masih mendapat kesempatan untuk bisa memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih juga kami merindukan pagi ini juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa. Kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, supaya firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu, agar kami boleh mengerti dan boleh mengenal akan Engkau dengan lebih dalam lagi. Supaya kami semakin hari, iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat serta saudara-saudara di dalam Kristus yang sedang mengikuti ibadah online di channel YouTube GSJA Haleluya Mondoroko pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah maupun yang ada di tempat lain, saya percaya bahwa ketika saudara mengutamakan Tuhan, hidup saudara pasti akan diberkati. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Ketika kita memasuki bulan Agustus, kita diingatkan kembali akan ada peristiwa besar 75 tahun yang lalu, yaitu peristiwa kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, untuk mencapai sebuah kemerdekaan, itu diperlukan adanya perjuangan yang cukup berat, bahkan sampai mencucurkan darah. Ada harga yang harus dibayar oleh para pendahulu kita. Dan setelah mencapai kemerdekaan, maka bangsa Indonesia mengalami kebebasan. Tidak lagi menjadi tawanan bagi bangsa asing, dan bebas untuk mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pendahulu kita. Para pendahulu kita mencita-citakan untuk menciptakan negara kesatuan yang adil dan makmur, aman dan sentosa. Kalau bahasa Jawa mengatakan gemah, ripah, loh jinawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sehubungan dengan peristiwa peringatan kemerdekaan negara kita, pagi ini kita juga diingatkan bahwa di dalam Kristus, kita semua adalah orang-orang yang merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Sebelum kita dimerdekakan oleh Kristus, status kita adalah sebagai orang-orang tawanan, orang-orang jajahan, karena kita ditawan oleh dosa. Dan kita sedang dijajah dan dikuasai oleh si iblis. Tetapi setelah Allah yang Maha Kudus datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus, Ia rela mati di kayu salib guna membayar hutang dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Maka pada saat itulah Kristus memerdekakan kita. Sehubungan dengan hal itu, khotbah pagi ini saya beri judul Merdeka atau Terbelenggu. Merdeka atau terbelenggu. Dan teks firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini terambil dari surat Galatia, pasal yang kelima, ayat 1 sampai 14. Namun saya tidak akan membacakan semua ayat-ayat tersebut. Saya hanya akan membahas ayat 1, ayat 13, dan ayat yang ke-14. Nanti yang lain saudara bisa membaca di rumah. Tujuan dari khotbah ini ialah untuk mengajak kita semua merefleksi kembali diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar
merdeka atau masih terbelenggu? Nah, untuk menolong kita dalam refleksi diri, pada pagi hari ini saya menyajikan khotbah ini dengan 3 buah pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Kristus bisa memerdekakan kita atau memerdekakan saya? Yang kedua, mengapa Kristus memerdekakan saya? Dan pertanyaan yang ketiga, apa tandanya atau apa cirinya jika saya sudah merdeka? Nah, lewat pertanyaan-pertanyaan ini kiranya kita bisa merefleksi diri kita supaya kita sungguh-sungguh bisa merasakan arti kemerdekaan itu sendiri. Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Namun sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pertama-tama saya ingin menyamakan pandangan dulu dengan saudara mengenai apa itu merdeka dan apa itu terbelenggu. Menurut kamus, kata merdeka itu mengandung arti bebas. Entah itu bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan arti yang lain tidak terikat. Sedangkan kata terbelenggu itu mengandung arti terikat belenggu, terkurung, tidak bebas. Ya, jadi kalau kita merasakan sebuah kemerdekaan, itu berarti kita sedang mengalami kebebasan. Tapi kalau kita sudah menyatakan diri sebagai orang yang merdeka, tapi ternyata kita masih menghadapi banyak tekanan, kita masih merasakan adanya tawanan-tawanan, beban-beban yang begitu berat, itu berarti kita masih sedang terbelenggu. Nah, pandangan Alkitab tentang kebebasan itu dilatar belakangi oleh pemikiran tentang penahanan dalam penjara dan perbudakan. Jadi kalau Alkitab berbicara tentang pembebasan, di dalamnya terkandung pengertian tentang perbudakan atau penahanan dalam penjara sebelum pembebasan itu sendiri. Dalam peristiwa Keluaran, Allah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Supaya sejak itu, Israel sebagai umat perjanjiannya melayani Dia. Ini berarti bahwa kemerdekaan Israel itu tidak bergantung pada usaha-usahanya secara militer maupun politis, melainkan terletak pada ketaatannya kepada Allah. Kemerdekaan adalah anugerah ilahi. Karunia Tuhan kepada umat pilihannya sendiri yang tidak dapat dicapai berkat jasa mereka sendiri. Dan kini tetap terpelihara hanya karena kemurahannya. Dan ketidaktaatan baik dalam kehidupan agamawi maupun ketidakadilan sosial itu akan mengakibatkan kebebasan itu hilang. Dalam perjanjian baru, pembebasan itu menjadi satu konsep teologis yang penting untuk menggambarkan keselamatan. Paulus sering berkata bahwa Kristus membebaskan orang-orang percaya di sini dan kini dari pengaruh-pengaruh yang bersifat merusak yang dahulu telah memperbudak mereka, yakni dari dosa, dari penguasa kejam yang upah pelayanan kepadanya adalah kebinasaan, adalah maut, dari hukum Taurat sebagai suatu sistem keselamatan yang membangkitkan dosa dan memberi kekuatan kepadanya, dari kepercayaan kepada ilah-ilah takhayul, dan dari beban upacara-upacara agama Yahudi. Di atas semuanya itu, Paulus menegaskan kebebasan dari sisa ikatan kepada dosa yang telah berakar. Itulah hal-hal yang terkait dengan apa itu merdeka atau kemerdekaan yang dapat kita lihat pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana Kristus bisa memerdekakan saya. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Kristus adalah sumber kemerdekaan itu sendiri. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama bagian A, teks bacaan kita tadi, firman Allah berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus adalah sumber kemerdekaan itu sendiri. Dan Kristus telah memerdekakan kita. Dan untuk memperoleh kemerdekaan, firman Tuhan memberikan satu jalan
kepada kita, yaitu dengan jalan iman atau percaya. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 bagian B dijelaskan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari sini jelas bahwa kita dimerdekakan atau diselamatkan atau dibebaskan oleh Kristus itu hanya karena iman atau karena percaya. Kita diselamatkan bukan karena memelihara hukum Taurat. Kita diselamatkan bukan karena bergabung menjadi anggota suatu organisasi atau gereja. Kita diselamatkan bukan karena menghafal pengakuan iman, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kita diselamatkan atau dimerdekakan juga bukan karena pengetahuan atau pengakuan intelektual, karena iman bukanlah persepsi atau pengetahuan. Kalau begitu, iman yang seperti apa yang dapat menyelamatkan atau memerdekakan kita? Iman yang menyelamatkan adalah komitmen hidup kita kepada Kristus. Komitmen hidup kita kepada Kristus. Ini berarti menyerahkan seluruh jiwa kepada Dia. Dan iman yang menyelamatkan juga adalah mempercayakan diri kita di dalam Kristus. Jadi itulah iman yang menyelamatkan. Yaitu sebuah komitmen yang keluar dari hati kita. Berjanji. Dan kita mengakui, kita percaya kepada Kristus. Bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah di antara Bapak Ibu saudara ada yang pernah dioperasi? Bagaimana saudara bisa mempercayakan hidup saudara sepenuhnya ke tangan seorang dokter pada saat saudara dioperasi? Jika saudara setelah dibius bahkan tidak tahu apapun yang akan terjadi, tapi saudara tetap percaya kepada Dia sepenuhnya. Sudah percaya bahwa dokter yang mengoperasi saudara itu akan berhasil, akan membawa saudara kepada keselamatan, akan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Jadi serahkanlah hidup saudara ke tangannya secara penuh. Itulah iman yang menyelamatkan. Jadi ketika saudara menyerahkan hidup secara penuh, percaya, maka iman itulah yang menyelamatkan. Tidak tahu bagaimana caranya, tidak mau bagaimana caranya yang harus dilakukan, tetapi kita berserah secara penuh. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa Kristus memerdekakan saya? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu menciptakan saudara dan saya. Tujuan Allah menciptakan manusia, agar manusia memuliakan Allah, karena Allah itu senang dimuliakan dan dimasyhurkan namanya. Allah senang dimuliakan dan dimasyhurkan. Itulah alasan mengapa Kristus memerdekakan saudara dan saya. Dan intinya adalah bahwa Allah menghendaki umat ciptaannya senantiasa memuliakan Dia dan memasyhurkan namanya. Segala kemasyhuran hanya bagi Dia saja. Jika ada umat ciptaannya yang mau mencuri kemuliaannya, Dia tentu bertindak. Kita lihat apa yang terjadi di Babilonia. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 11, ayat yang keempat sampai yang ke-9, kita di situ ditunjukkan mengenai satu tindakan Allah. Jadi ketika bangsa Babilonia mau mencari kemasyhuran dengan membangun menara Babel, supaya mereka dikenal seluruh dunia, bangsa yang kuat, bangsa yang besar, di situ Allah bertindak. Allah bertindak dengan mengacaukan bahasa mereka, sehingga satu dengan yang lain saling tidak mengerti. Dan akhirnya mereka terserak ke seluruh bumi. Contoh yang lain kita dapat lihat apa yang terjadi di Mesir. Di dalam kitab Keluaran pasal 7 sampai pasal 11. Kita melihat di situ ketika Firaun mau mencari kemasyhuran dengan cara menindas bangsa-bangsa,
dan juga menindas umat Israel, di situ Allah bertindak dengan mendatangkan tulah sampai 10 kali. Hingga Firaun menyerah dan mengakui bahwa hanya Allah yang patut untuk dimasyhurkan, yang patut untuk dimuliakan. Dan kalau kita terus menelusuri, menggali, kita akan menemukan banyak contoh yang intinya adalah bahwa kemuliaan hanya bagi Allah sendiri. Bahwa Allah senang untuk dimuliakan dan dimasyhurkan. Saat ini kita juga sedang melihat dan merasakan apa yang sedang terjadi di dunia, termasuk juga di negara kita, Indonesia tercinta ini. Seluruh dunia telah digoncangkan dengan hadirnya virus COVID-19. Kita tidak tahu apakah Allah sedang melihat bahwa ada umat ciptaannya yang sedang berusaha untuk mencuri kemuliaannya, sehingga dia mengizinkan virus corona yang lemah itu untuk hadir dan menyadarkan bagi umatnya. Mengenai hal ini, kita hanya bisa berdoa, memohonkan ampun kepada Allah apabila ada umat Allah, ciptaan Allah, yang ingin mencuri kemuliaan Allah. Dan kita berdoa supaya pandemi ini akan segera berakhir. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan oleh umat Tuhan, sehingga Allah mengizinkan hal ini terjadi. Dan pertanyaan yang ketiga, apa tandanya atau cirinya jika saya sudah merdeka? Ciri orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, yang pertama adalah berdiri teguh dan tidak goyah. Berdiri teguh dan tidak goyah. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1 bagian B, firman Allah berkata, karena itu berdirilah teguh. Mengapa harus berdiri teguh? Karena jika iman kita goyah, ada kemungkinan untuk kita terbelenggu kembali, tergoda kembali dengan dosa-dosa, dengan kehidupan yang lama yang sudah kita tinggalkan. Oleh sebab itu, iman yang telah memerdekakan kita itu harus benar-benar ditumbuh kembangkan, supaya iman kita semakin kokoh, semakin kuat, dan kita mampu menghadapi segala macam angin pencobaan. Dan ciri yang kedua untuk orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus adalah tidak lagi diperhamba oleh dosa. Tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1 bagian B ayat selanjutnya berkata, dan jangan mau lagi dikenakan guk perhambaan. Lalu ayat 13 menegaskan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Firman Allah selalu mengingatkan kepada kita, selalu menegaskan kepada kita, agar kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus itu, jangan kita mencobai Tuhan dengan melakukan atau kembali di dalam kehidupan yang tidak berkenan, di dalam kehidupan yang bisa menyebabkan kita terjebak kembali oleh dosa. Dan pertanyaan yang ketiga, atau ciri yang ketiga, orang yang sudah dimerdekakan itu memiliki ciri melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam ayat yang ke-13, ayat selanjutnya berkata, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mengapa harus kasih? Alasannya adalah karena kasih itu adalah kegenapan dari seluruh hukum Taurat. Dalam ayat 14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah beberapa ciri yang dapat kita lihat atau yang dapat menolong kita
untuk melihat apakah saya benar-benar merdeka. Apakah memang saya betul-betul sudah dimerdekakan. Ketika kita tetap berdiri teguh, kokoh, kuat, tidak mudah tergoyahkan, maka kita telah merasakan kemerdekaan itu. Dan kita juga jangan mencoba-coba untuk kembali ke dalam kehidupan yang lama. Jangan coba-coba untuk kembali kepada belenggu-belenggu yang sudah dibebaskan dari hidup kita. Dan kita juga harus melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Karena itulah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kebebasan Kristen itu secara tepat adalah kemerdekaan untuk kasih dan pelayanan kepada Allah dan manusia. Dan karena itu, apabila kemerdekaan tersebut dijadikan dalih bagi kebebasan menurut maunya sendiri tanpa kasih, itu adalah penyalahgunaan atau sikap tidak peduli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan Kristen bukanlah penghapusan tanggung jawab, juga bukan dukungan bagi kemerdekaan mutlak. Hukum ilahi seperti ditafsirkan dan dicontohkan oleh Kristus sendiri, itu tetap merupakan ukuran yang mengungkapkan kehendak Kristus bagi hamba-hambanya yang dibebaskannya sendiri. Dengan demikian, orang Kristen berada di bawah hukum Kristus, yang menurut Yakobus disebut sebagai hukum yang memerdekakan, adalah hukum kasih, yaitu persembahan diri secara sukarela dan terus-menerus bagi kebaikan orang lain dan bagi kemuliaan Allah. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, itu akan dapat membukakan mata hati kita semakin terang untuk kita dapat melihat rencana Allah lewat kemerdekaan hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan kita, menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa untuk menutup khotbah pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara dalam hati kita. Kita akan tundukkan kepala bersama-sama sambil merenungkan kebenaran yang singkat ini. Kiranya akan mengingatkan kita kembali mengenai rencana besar Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara merefleksi diri lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah saudara merasa benar-benar merdeka dan mampu berdiri teguh di tengah-tengah tantangan dunia ini? Atau saudara masih merasa ada belenggu, ada ikatan-ikatan yang memberatkan? Saudara masih merasa ada penindasan yang perlu dilepaskan pada pagi hari ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalah saudara, percayalah, walaupun saudara saat ini beribadah di rumah sendirian atau bersama anggota keluarga, di situ Tuhan hadir dan siap untuk menolong saudara. Karena firman Allah juga sudah menegaskan pada kita, di mana ada 2 orang atau 3 orang berhimpun berkumpul hal aku ada di tengah-tengahnya. Jadi ketika saudara sendirian pun, Allah hadir untuk siap menolong saudara. Oleh sebab itu, serahkanlah beban saudara kepada Yesus, agar saudara mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Haleluya. Kita akan berdoa buat firman Tuhan, dan juga berdoa untuk unsur-unsur perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita layankan di dalam upacara perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini,
yang mengingatkan kembali mengenai tujuan besar Allah bagi hidup kami. Engkau Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, yang telah membebaskan kami, memerdekakan kami. Oleh sebab itu, tolong kami Tuhan untuk kami terus mempertahankan kemerdekaan itu, supaya kami tidak terbelenggu lagi oleh dosa dan kehidupan yang lama. Tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat menumbuhkan iman percaya kami di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak menyenangkan, di tengah-tengah situasi yang mungkin membuat kami tidak bisa hidup dengan tenang, dengan damai. Tapi kami percaya karena Tuhan senantiasa menyertai kami, maka kami akan melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Dan pagi ini juga kami akan bersama-sama melayankan perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan unsur-unsur perjamuan kudus, roti dan anggur yang ada di tangan kami. Roti yang menggambarkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah guna penebusan bagi dosa-dosa kami. Anggur yang melambangkan darah Yesus yang sudah tercurah untuk menyucikan jiwa kami. Kiranya unsur-unsur ini akan mengingatkan kami kembali mengenai karya besar Tuhan di atas kayu salib yang membuat kami menjadi merdeka seperti saat ini. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami selalu diingatkan akan pengorbanan Kristus yang luar biasa, yang membawa kami kepada sebuah kemerdekaan. Kami yang seharusnya menanggung dosa kami, beban dosa kami, hukuman dosa kami, tetapi Engkau sudah menanggungnya. Sehingga hanya dengan iman, dengan percaya, Engkau telah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan untuk sakramen perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pagi ini hanya ke dalam pimpinan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Perlu kita ketahui bahwa perjamuan kudus itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah mengenal, mengerti akan kekristenan dengan baik. Dan makna di balik pelaksanaan perjamuan kudus, ya perjamuan kudus sebagai sebuah peringatan. Kita mengingat dan sekaligus mengambil bagian di dalam karya Kristus di kayu salib. Dan perjamuan kudus juga bermakna sebagai antisipasi. Ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, kita memandang ke depan dengan sebuah kepastian akan datangnya perjamuan kawin anak domba bagi orang-orang tebusannya. Dan berikutnya perjamuan kudus itu sebagai persekutuan dengan Kristus. Jadi ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, maka kita harus menyadari bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Itulah makna perjamuan kudus yang dapat kita pahami pada pagi hari ini. Sehingga perjamuan kudus harus dilakukan dengan hati yang siap, dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan dengan sembarangan. Karena firman Tuhan menegaskan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 dan seterusnya mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Ya, karena firman Tuhan begitu jelas, begitu tegas
memberitahukan kepada kita, menasihatkan kepada kita bahwa perjamuan kudus itu bukan main-main, tetapi perjamuan kudus itu mengingatkan kita kembali, menyegarkan kita kembali mengenai iman kita kepada Kristus, mengenai komitmen kita kepada Kristus, bahwa kita mau siap untuk menjalani kehidupan dalam Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan kepada saudara-saudara, dan kita akan melayankan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya akan menuntun saudara untuk kita melakukan perjamuan kudus, dan saudara mengikutinya di rumah masing-masing. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Gunakan beberapa detik untuk saudara memeriksa diri, supaya saudara dilayakkan untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang sudah membebaskan kami, Engkau sudah menyelamatkan kami. Biarlah keselamatan dan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu akan terus membawa kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi segala tantangan, godaan yang membuat kami akan terjatuh. Biarlah melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami akan diteguhkan kembali, akan dikuatkan kembali. Haleluya, haleluya. Marilah kita angkat roti yang ada di tangan kita ke atas. Dan sebelum kita makan roti ini, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama unsur roti ini dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Peganglah cawanmu dan angkatlah cawan itu. Dan firman Tuhan selanjutnya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas anugerahnya, sehingga Dia mengizinkan kita sampai hari ini boleh menikmati kemerdekaan yang Tuhan beri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan tutup ibadah ini dan kita akan juga menerima berkat yang dari Allah, supaya berkat itu boleh kita nikmati sepanjang hari-hari kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga,
Kami mengucap syukur sebab Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, sudah memimpin kami, dan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan sudah menguatkan kami, menyegarkan kami. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari kehidupan kami ini dengan kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami kembali mengenai apa yang Allah inginkan dalam hidup kami. Bahwa Engkau sudah memerdekakan kami, karena Engkau punya rencana yang besar untuk hidup kami. Kebebasan yang Tuhan beri bukan berarti kami hidup sebebas-bebasnya, tetapi kami bebas untuk memuliakan Tuhan, bebas untuk meninggikan Tuhan, dan bebas untuk melayani Tuhan. Yang Tuhan tekankan bagi kami. Kiranya kemerdekaan itu boleh kami isi, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk bisa menyelamatkan orang lain, dan kasih Allah itu akan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami pagi hari ini, semua yang mengikuti ibadah online pada pagi ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan akan tolong, Tuhan akan pimpin. Ketika mereka mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ketika mereka mengalami kelemahan iman, Tuhan akan teguhkan kembali, Tuhan akan kuatkan kembali. Ketika mereka mengalami kelesuhan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan hiburkan, dan Tuhan akan kuatkan. Sehingga mereka boleh benar-benar merasakan kemerdekaan yang Tuhan beri bagi kami. Mereka boleh benar-benar merasakan campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Segala beban dan pergumulan yang kami hadapi saat ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu dengan segala hal yang mereka lakukan. Pekerjaan mereka Tuhan berkati, usaha-usaha mereka Tuhan berkati, semua hal-hal yang mereka lakukan Tuhan berkati. Yang masih sekolah Tuhan berkati, yang belum mendapat pekerjaan Tuhan akan berkati, menyediakan pekerjaan bagi mereka. Biar kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, sebelum kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, marilah angkatlah tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Kita semua yang percaya akan katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.